Pak Irsad. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana Pak? Ada waktu Pak Irsad? Bisa Pak. Saya minta tolong ini ada kasus ya. Saya ingin wawancara dengan Pak Irsad tentang kasus tersebut. Bisa ya Pak Irsad? Iya Pak. Bisa. Oke. Santai aja Pak Irsad. Iya Pak. Gimana Pak? Ini Pak Irsad, ini ada kasus. Nah, kasusnya itu adalah kasus tentang Ibu Tati. Nah, Ya. di sini Anda adalah Pak Irsad, ini adalah rekan sejawat Ibu Tati. Begini ya kasusnya Pak Irsad. Saya bacakan sebentar. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Pak Irsad, yang mana sama-sama mengajar di kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Pak Irsad. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid itu bisa menyesuaikan, sebagian murid-murid lagi ini takut kepada Ibu Tati. Kepala sekolah dan orang tua juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Pak Irsad mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Pak Irsad melihat ada seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Pak Irsad melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Pak Irsad juga melihat bahwa beberapa orang murid di kelas Ibu Tati ini mencoba mencuri pandangan keluar kelas melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Seperti itu Pak Irsad, kasusnya Pak Irsad dengan Ibu Tati. Ya, ini ada beberapa yang saya tanyakan Pak Irsad ya. Ini adalah dilema Ibu Tati. Jadi gini Pak Irsad, apa yang Anda lakukan Jika itu memang kasusnya seperti itu tadi Pak Rahman ya, kalau saya mungkin bisa berpendapat itu mungkin akan saya panggil terlebih dahulu Bu Tati, dan juga nanti setelah selesai juga dari anaknya, biar tidak ada miskomunikasi atau mungkin condong ke satu informan saja. Jadi versi dari Ibu Tati bagaimana, versi dari sang anak tadi atau siswa tadi bagaimana. Jadi Pak Irsad bertindak ke Ibu Tati ya juga ya, Iya. menanyakan kenapa gitu ya. Iya. Terus ke muridnya juga demikian ya. Iya. Ya, biar dua informasi ya yang nanti tidak satu pintu saja informasinya yang baik. Pak. Nih, kemudian apa guru lain dapat menginstruksi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Pastinya iya Pak. Seperti halnya wali kelas atau mungkin tetangga kelas sampingnya itu pasti kan itu ya. Ya, seperti saya, semisal saya di sampingnya pasti akan saya lihat kenapa kok ada anak menangis. Tak mungkin akan saya diamkan saja. Iya. Sepertinya anak-anak itu melihat ke pintu itu ke jendela itu mungkin ya juga berharap pada guru yang seperti ada itu ada guru yang ngecek atau mungkin menanyakan seperti itu. Kemudian dalam kondisi ini apa yang bisa Anda lakukan Pak Irsad? Dalam kondisi seperti itu mungkin saya meminta waktu kepada Ibu Tati untuk mengajaknya berkomunikasi atau mungkin berdiskusi Pak ya, berdiskusi terkait kendala tadi pembelajaran dari anak-anak dan juga mencari hukuman yang pantas di masa sekarang seperti itu. Apalagi tadi anak kelas 5 SD Pak Rahman ya,
itu kan nanti takutnya ada traumatik ke depannya, jadi mungkin semangat belajarnya kurang atau bagaimanapun itu. Meskipun ibu tati itu oleh kepala sekolah dihargai atau mungkin jadi unggulan dari sekolah, tetapi juga kita harus membantu ibu tati juga. Iya, iya, iya. Jadi sebagai teman sejawat ini Pak Irsa juga punya kepedulian ya, empati pada teman yang melihat kondisi seperti ini. Kira-kira dapat ya Pak Irsa menginstruksi ya? Ya, ya. Mengapa? Pastinya karena dari bagaimanapun itu ibu tati adalah teman sejawat saya dan juga teman kerja, teman dan juga profesi ya. ya lebih baik ini juga menjaga nama baik sekolah. Ya, ya. Kalau bisa hukumannya itu yang lebih dapat diterima oleh anak-anak seperti itu. Kira-kira bagaimana tindak lanjutnya Pak Irsa? Tadi Ya. kan dari awal tadi Pak Irsa sudah mencoba mencari waktu ya. Ya. Mungkin mencari solusi-solusi terkait hukuman yang pantas, pertama ya diterima oleh anak-anak di masa sekarang seperti ini. Sepertinya hukuman semacam itu kalau Pak Irsa lihat gimana? Kayaknya kurang sudah kurang relevan Pak Rahman ya. Sudah enggak. Iya. Iya. Ya kan seperti tadi yang saya sampaikan tadi, takutnya nanti ada traumatik anaknya seperti itu. Jadi Pak Irsa nanti mencoba mencari tahu, meminta Butati gitu ya. Terus berdiskusi terkait hukuman yang pantas lah untuk anak sekarang, mungkin yang istilahnya lebih mendidik anak-anak seperti itu agar semangatnya untuk belajar lebih tinggi lagi dan tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di kelas maupun sekolah seperti itu. Ini saya kok tertarik dengan memberikan hukuman yang mendidik ini ya, karena hukuman yang mendidik itu akan menyenangkan bagi anak-anak ya. Saya kira anak-anak juga nggak akan mengulang karena pasti menyenangkan. Justru yang seperti itu, seperti tadi Pak Irsa bilang, ya, terkenang oleh anak. Itu yang membekas gitu ya. Membekas oleh anak. Oke. Terima kasih Pak Irsa ya, atas apa yang tadi Pak Irsa sampaikan. Semoga kita menjadi guru benar-benar bisa memerdekakan anak-anak ya, anak-anak merdeka belajar seperti itu ya. Terima kasih atas waktunya Pak Irsa. Terima kasih Pak. Sukses untuk Pak Rahman. Sukses juga untuk Pak Irsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.